Di antara orang yang akan ditolong oleh Allah nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang suka menolong orang lain di dunia. Antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya nanti saling bermusuhan. Ya, bagaimana tangan memusuhi mata, ya, bagaimana mata memusuhi kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Tidak pantas kalian minta tolong kepadaku. Kenapa? Malu saya kepada Allah. Anak saya saja tidak mengikuti saya. Ya, ini Kan'an tidak cukup anaknya, istrinya pun membangkang. Ya, ini tawaran pertama dari Allah kepada Nabi kita. Ya, lebih dari separuh umatmu masuk surga. Atau pilihan kedua, engkau bisa menolong mereka nanti di hari akhir. Begitu diperlihatkan surga, ya Allah, saya ingin ke surga, ya dekatkan saya ke surga. Yang penting udah dekat, benar, yang penting dekat, benar ya Allah, yang penting dekat saja. Ya, begitu dia sudah dekat dengan surga, ya Allah, masukkan saya ke surga ya Allah. Allah pun tertawa lagi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah salat maghrib Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita dan kita masuk pada bab syafaat, babus syafa'ah. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah kita membahas bagaimana keadaan di padang mahsyar dan nama-nama hari akhir, maka kita membahas tentang asy-syafa'at. Jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syafaat itu lawan kata dari witir. Ya, syafaat artinya ya genap, sementara witir artinya ganjil. Karena itu kata para ulama, orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat witir di malam hari, lalu kemudian ada satu sebab yang menghalangi dia untuk tidak mengerjakannya, maka dia ganti di waktu duha dengan genap. Ya, tadinya dia terbiasa mungkin 3 rakaat atau 5 rakaat sholat witir karena sakit atau bisa jadi karena ya namanya manusia terlambat bangun. Walau tadinya udah rutin dia mengerjakan witir itu, apakah dikerjakan sebelum tidur atau sesudah tidur? Ya, nah ini sebelum tidur tidak dikerjakan, sesudah tidur juga tidak, maka dia ganti di waktu duha dengan musyaffa', dengan cara genap, ya, dengan cara 4 rakaat. Maka syafaat lawan kata dari witir. Witir artinya ganjil, sementara syafaat artinya genap. Nah jamaah, kenapa? Jadi salat itu ya? Jadi 4. Ditambah. Jadi kalau dia biasa witirnya 5 jadi 6. Kalau dia biasa 3 ditambah 1 jadi 4. Ya, dan seterusnya. Tetap dua-dua. Jadi Nabi itu pernah terlihat oleh Aisyah radhiyallahu anha salat di waktu duha 12 rakaat. Tentu setelah salat duha. Ya, karena salat duha itu kan paling lama, paling banyak juga boleh 12 rakaat. Tapi ini bukan salat duha nih. Aisyah nanya, kenapa engkau mengerjakan sampai 12 rakaat? Ya,
kata Nabi, tadi malam saya tidak sempat sholat tahajud, tidak sempat sholat witir, maka saya ganti di waktu sekarang, tetapi dengan cara tidak ada witir, tapi semua genap. Ya, ada yang lain silahkan Pak. Sebelum kita lanjutkan lagi. Kenapa Pak? Oh lanjut ya. Nah jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, secara istilah syafaat itu adalah at-tawassut lil ghairi bijalbi manfaati masyru'atun lahu, yakni menolong orang lain dengan bijalbi manfaah, memberi manfaat, au daf'i madarratin anhu, atau menghilangkan madarat, menghilangkan bahaya dari orang yang tertimpa musibah. Itu yang disebut dengan syafaat. Apa hikmah syafaat? Hikmatu minas syafaati takrimullahi ta'ala lisyafi'ina wa rafa'a sya'nihim ala ru'usil ashhadi yaumal qiyamah. Hikmah dari syafaat itu, orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat itu sebagai bentuk pemuliaan Allah, ya, takrimullahi ta'ala asy-syafi'in, bagaimana Allah memuliakan orang-orang yang diizinkan untuk memberi syafaat, dan itu akan ditampakkan di hadapan seluruh makhluk nanti di hari akhir. Siapa-siapa dari hamba Allah yang bisa memberi pertolongan, bisa menghilangkan bahaya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat itu ada dua. Asy-syafa'atu naw'ani. Syafaat ada dua. Yang pertama adalah syafa'atu fid dunya, syafaat di dunia. Wa syafa'atu fil akhirah, syafaat di hari akhir. Syafaat di dunia artinya menghilangkan ya kesusahan orang, membantu orang, menolong orang. Maka dalam bahasan sebelumnya kita sudah sampaikan, di antara orang yang akan ditolong oleh Allah nanti di padang mahsyar adalah orang-orang yang suka menolong orang lain di dunia. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhih. Allah mau menolong orang selama hamba mau menolong orang lain. Ya, baik itu ditolong di dunia, terlebih nanti di hari akhir. Karena itu ketika kita membantu orang lain, baik dengan tenaga, dengan ilmu, apalagi dengan harta kita, sesungguhnya bukan mereka semata yang membutuhkan pertolongan bantuan dari kita, tetapi karena kita ingin ditolong oleh Allah nanti di hari akhir. Ya, itu syafaatun fid dunya, menolong orang lain di dunia. Tentu dengan cara masyru'atun, dengan cara yang disyariatkan. Ya, sebab kadang-kadang ada cara yang tidak disyariatkan. Apakah dengan jimat, dengan perdukunan, atau dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, menolong bahkan sampai kepada minta tumbal. Ya, biasanya ini ya perbuatan-perbuatan syirik. Ya, perdukunan. Mula-mula dia bertanya tentang perkara gaib. Maka orang yang mendatangi dukun dan bertanya perkara gaib, 40 malam solatnya tidak diterima. Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal salatuhu 40 yauman atau 40 lailah. Barang siapa mendatangi dukun atau arraf, orang sebut sebagai orang yang pintar, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepada dukun itu perkara-perkara gaib, ya, maka lam tuqbal salatuhu 40 lailatin, tidak akan diterima salatnya 40 malam, atau dalam berita yang lain 40 hari. Begitu dia bertanya, diarahkan, lalu ditolong oleh dukun,
tetapi ya akhirnya dia akan minta tumbal atau sejenisnya. Nah, itu termasuk perbuatan syirik. Kemudian jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah asy-syafa'atu fil akhirah. Syafaat di hari akhir. Syafaat di hari akhir. Syafaat di hari akhir artinya pertolongan kepada manusia di hari akhir bagi siapa-siapa yang mau ditolong. Nah, konsep syafaat di hari akhir itu yang punya hanya Allah. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat kursi, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka syafaat mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu para ulama akidah ketika membahas tentang syafaat, yang pertama, syafaat hanya milik Allah. Yang kedua, ada orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Dan yang ketiga, siapa yang berhak mendapatkan syafaat. Ya, jadi ada 3 hal yang terkait tentang syafaat. Yang pertama, syafaat hanya Allah yang punya. Yang kedua, ada hamba-hamba Allah yang diizinkan untuk memberi syafaat. Dan yang terakhir, yang ketiga, siapa-siapa yang mendapatkan syafaat itu setelah hambanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwani jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang panjang disebutkan saat manusia ya merasakan kehidupan yang berat, berada dalam malapetaka, dahsyatnya hari akhir, ya di padang mahsyar, manusia panik, ya, dan mereka minta pertolongan. Bahkan ya ikhwan, orang-orang kafir minta pertolongan, ya, dan mereka minta pertolongan terhadap teman mereka. Tetapi saat itu orang kafir kemudian saling bermusuhan. Ya, orang kafir bisa jadi di dunia ini bergandengan tangan untuk menghancurkan Islam. Tapi nanti di padang mahsyar mereka akan bermusuhan. Setelah mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan dari sesama orang kafirnya, maka mereka pun minta pertolongan kepada syaitan, kepada iblis. Tetapi iblis pun tidak bisa menolong. Akhirnya mereka saat itu berdebat dan mereka saling bermusuhan. Maka Allah sebutkan dalam salah satu firman-Nya, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun. Pada hari itu antara satu dengan yang lainnya aduun, saling bermusuhan. Ya, yang dulu mereka akrab di dunia, dulu mereka dekat di dunia, ya, berada dalam satu kelompok, berada dalam satu komunitas. Tapi kalau kelompok komunitas itu tidak dibangun di atas dasar ketakwaan, maka mereka nanti akan bermusuhan di hari akhir. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduun. Pertemanan di dunia ini kalau tidak dibangun atas dasar ketakwaan, nanti mereka akan saling bermusuhan. Ya, jangankan menolong, orang mereka sendiri saling bermusuhan. Maka orang beriman itu nanti mereka saling tolong menolong. Maka satu dari sekian yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat adalah teman terhadap teman. Ya, maka si A berkawan dengan B, yang perkawanannya ini dibangun atas dasar ketakwaan, nanti A bisa nolong si B atau B bisa nolong si A. Nanti kita akan baca hadis tentang syafaat, syafaatus suhbah, istilahnya syafaat karena persahabatan. Nah, jamaah yang rahmati Allah SWT, bahkan ya kawan, jamaah yang rahmati Allah SWT, disebutkan juga
antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya nanti saling bermusuhan. Ya, bagaimana tangan memusuhi mata, ya, bagaimana mata memusuhi kaki, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, itu disebutkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata lisan, wahai tangan, untuk apa kau bersaksi kepada Allah? Ya, walaupun lisan tidak bisa ngomong. Ya, untuk apa kau bersaksi wahai kulit? Ya, jadi mereka antara satu anggota tubuh dengan anggota tubuh yang lainnya saling bermusuhan. Ya, saling bermusuhan. Nah, begitulah keadaan orang kafir di hari akhir nanti. Ya, apalagi mau nolong orang. Ya, antara satu dengan yang lain dari anggota tubuhnya saja saling bermusuhan. Nah, jamaah rahmati Allah SWT, manusia dalam keadaan kesusahan. Tidak ada lagi harapan kecuali bagaimana bisa mendapatkan pertolongan. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia berbondong-bondong menemui Nabi Adam. Mereka menemui Nabi Adam minta tolong karena mereka menganggap Nabi Adam adalah orang paling mulia karena dia merupakan manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Adam alaihissalam, bagaimana mungkin aku bisa nolong kalian sementara saya sendiri malu kepada Allah. Disebabkan saya berdosa pada Allah, maka saya terusir dari syurga. Nabi Adam tidak bisa menolong. Ya, dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun dosa Nabi Adam sudah diampuni oleh Allah tabaraka taala. Wala taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh-dhalimin. Silahkan kau nikmati seluruh yang ada di surga, tapi jangan yang satu ini, jangan pohon. Ya, Nabi Adam dirayu oleh iblis, tidak bisa. Maka iblisnya pintar tuh, dirayunya siapa? Hawa. Maka perempuan itu mudah tergoda. Ya, maka Hawa makan oleh Hawa dirayunya Nabi Adam sampai kedua-duanya menikmati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berdosa akhirnya diturunkan dari surga ke bumi ini. Nah, jamaah rahmati Allah SWT, Nabi Adam tidak bisa nolong. Ya, dia sendiri malu kepada Allah Subhanahu wa taala padahal Nabi. Nah, kemudian ikhwan, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kata Nabi Adam, udah datang saja kepada Nabi Nuh. Ya, datang kepada Nabi Nuh. Mereka minta tolong pada Nabi Nuh karena Nabi Nuh adalah rasul pertama. Ya, rasul pertama. Artinya seorang nabi yang diberi beban oleh Allah untuk berdakwah kepada yang lainnya. Kalau nabi diberikan syariat untuk dirinya, ya, nabi manusia pilihan, tetapi tidak disyariatkan untuk berdakwah kepada orang lain. Nah, Nabi Nuh ini adalah rasul pertama, ya, berdakwah. Dan berdakwah 950 tahun. Dalam surah Nuh Allah sebutkan, inni da'autu qaumi lailan wa nahara. Saya mendakwahi kaumku siang malam. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah. Ya. Dan umurnya 1000 tahun. Ya. Dan dakwah 950 tahun itu bukan dakwah pekanan, bukan dakwah bulanan, bukan tablik akbar, tapi dakwah Nabi Nuh siang malam didatangi itu kaumnya, lailan wa nahara, siang malam didatangi kaumnya. Tapi yang ikut tak sampai 100 orang. Ya. Nah, kata Nabi Nuh, tidak pantas kalian minta tolong kepadaku. Kenapa? Malu saya kepada Allah. Anak saya saja tidak mengikuti saya. Ya, ini Kan'an, tidak cukup anaknya, istrinya pun membangkang. Ya, walaupun Nabi Nuh itu punya istri bukan hanya satu, ya, dan Nabi Nuh juga punya anak yang baik, tapi yang yang masyhur adalah anak yang tidak benarnya, yakni Kan'an. Ya. Maka diabadikan dalam Al-Quran surah At-Tahrim bahwa istri Nabi Nuh itu sudah disiapkan neraka kepadanya. Daraballahu mathalan
lilladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lutin kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma min Allahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Allah beri perumpamaan dua perempuan yang kedua-duanya inilah di bawah bimbingan manusia terbaik, yakni istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Ya, tidak beriman istri Nabi Nuh dan anaknya pun tidak beriman. Malu saya, nggak mungkin saya menolong kalian. Malu saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya beban, ya, punya masalah yang dianggap itu dia berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ya datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa pun malu, ya, karena Nabi Musa itu punya kekuatan hebat dia. Dalam satu hadis itu, Pak, dan kita pernah bahas pada bab delegasi kematian itu. Mungkin ada yang sudah lupa. Nabi Musa itu pernah didatangin oleh malaikat. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini, Pak. Pernah didatangi oleh malaikat dengan wujud manusia. Dan Nabi Musa ini tidak tahu kalau itu malaikat. Ya, mau dicabut nyawa Nabi Musa. Nabi Musa marah, langsung dipukul oleh Nabi Musa malaikat, langsung copot matanya. Ya, ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, Nabi Musa ini nggak tahu kalau itu malaikat, langsung dipukul, copot matanya. Datang malaikat kepada Allah, ya Allah, Engkau mengutus saya kepada manusia yang salah, ya, manusia yang nggak mau mati katanya. Ya. Nah, pernah juga Nabi Musa tanpa sengaja memukul anak-anak langsung mati. Ya. Nah, tetapi ikhwan, begitu disuruh berdakwah kepada raja yang zalim, tidak disuruh Nabi Musa menggunakan kekuatan. Ya. Karena rajanya juga kuat. Nabi Musa kuat tapi seorang diri. Fir'aun kuat, banyak pengikutnya. Maka tidak boleh berdakwah kepada penguasa dengan cara yang kasar. Tidak boleh berdakwah kepada penguasa dengan kekuatan. Maka kata Allah, "Idhhab ila Fir'auna innahu tagha." Berangkat kau kepada Fir'aun wahai Nabi Musa, karena dia tagut. Tapi ingat kata Allah, "Wa qul lahu qawlan layyina." Katakan kepadanya dengan ungkapan-ungkapan yang lembut. Ya. Kalau dihina dengan kekerasan, penguasa lebih kuat. Yang ada adalah mati rakyat. Nah, saya kuat-kuatnya Nabi Musa tetap menghadapi raja yang zalim dengan kelembutan. Ya, malu saya kepada Allah, kata Nabi Musa. Malu dia. Akhirnya pun datang kepada Nabi Isa, minta tolong. Nabi Isa pun malu pada Allah. Kenapa? Dia membawa beban terhadap manusia. Apa bebannya? Dia dijadikan sebagai Tuhan. Malu dia. Ya, malu dia. Nah, begitu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu Nabi bersujud. Nabi bersujud. Nabi tidak bisa menolong karena Nabi tidak memiliki syafaat. Ya, tidak memiliki syafaat. Nabi itu hanya meminta syafaat pada Allah. Ya, yang punya syafaat hanya Allah. Nabi bersujud. Ya. Lalu ditanya, "Kenapa wahai Muhammad engkau bersikap seperti itu?" "Saya ingin menolong kaumku ya Allah, ingin meringankan mereka." Maka angkat kepalamu, dan Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah Subhanahu untuk menolong orang yang sedang kesusahan di padang mahsyar. Makanya ikhwan, jamaah yang dirahmati Allah SWT, pada akhir surah At-Taubah dijelaskan bagaimana Nabi Muhammad kepada umatnya. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rela menderita demi kita umatnya, berdarah-darah demi kita umatnya. Kalau ada umat yang sedih, Nabi ikut sedih. Ya,
Dan cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalahkan cinta orang tua kepada anaknya, Pak. Ya, saya ulangi, tidak ada anak yang tak cinta pada, tidak ada orang tua yang tak cinta pada anak. Semua cinta pada anak. Ya, bagaimanapun bentuk anak, tetap cinta. Ya. Makanya sekafir-kafirnya Kan'an, ya, itu anak saya ya Allah, kata Nabi Nuh kepada Allah, ya Allah itu anak saya. Ya. Tak tega Nabi Musa anaknya tenggelam di depan matanya. Ya, orang tua mana yang tega anaknya tenggelam? Ya, itu anak saya, kata Allah, innahu laisa min ahlik. Itu bukan anakmu wahai Nabi Nuh. Kenapa? Memang anak biologis. Dia itu tidak mengikuti ajaranmu, maka terputus. Semua orang tua. Tapi Pak, Bu, cinta orang tua terhadap anak dikalahkan oleh cinta Nabi kepada umatnya. Cinta dunia terbawa sampai nanti ke hari akhir. Akhirnya beliau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menolong. Maka inilah yang disebut dengan syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang pertama, manusia pertama yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang rasa syukur kita itu kita sampaikan terus dengan bersalawat kepadanya, terutama pada hari Jumat. Paling kurang 70 kali kita bersalawat setiap hari Jumat pada Nabi. Ya, di paling kurang hari tadi Jumat tuh jangan kurang dari 70 kali kita bersalawat kepada Nabi tadi itu, ya, setiap hari Jumat. Dan kita pun selalu berikrar, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu setiap hari kita ikrarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Kita dihadirkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ikhwani, kullu nabiyyin sa'ala su'alan atau qala likulli nabiyyin da'watun qad da'aha li ummatihi wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Setiap nabi sudah memohon satu permohonan, atau beliau bersabda, setiap nabi memiliki doa yang sudah dipanjatkan untuk umatnya, sedangkan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Subhanallah. Ya, jadi nabi itu Pak, setiap selesai salat Pak, nabi berdoa pada Allah. Setiap selesai salat, ampuni dosa umatku ya Allah, dosa umatku yang dulu, dosa umatku yang akan datang. Tapi nabi juga menyimpan doa kepada Allah untuk kita umatnya, yang nanti akan beliau panjatkan saat kita kesusahan di padang mahsyar. Ya, saat kita kesusahan di padang mahsyar. Nah jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam satu hadis yang sahih, khuyyirtu, kata Nabi, saya diberi dua pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pilihan yang pertama, lebih dari separuh umatmu wahai Muhammad masuk surga, mau tidak? Ya, ini tawaran pertama dari Allah kepada Nabi kita. Ya, lebih dari separuh umatmu masuk surga. Atau pilihan kedua, engkau bisa menolong mereka nanti di hari akhir. Jadi ini pilihan Allah langsung pada Nabi waktu Nabi masih hidup. Silahkan engkau pilih, terserah kamu wahai Muhammad, kata Allah. Ya, Nabi milih yang mana Pak? Nabi milih yang kedua. Ya, Nabi milih yang kedua. Kenapa? Kalau lebih dari separuh, misalkan 1 miliar umat Muhammad, tentu lebih, ya, berarti hanya sekitar 600 juta yang masuk surga. Ya, berarti sekitar 400-nya masuk neraka, udah kekal di neraka. Ya, Nabi tidak bisa nolong. Nah,
pilihan yang kedua, kenapa Nabi ambil yang kedua? Bisa jadi yang 400 juta itu memang masuk neraka, tapi ditolong oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka tidak jadi masuk neraka, ditolongnya nanti di padang mahsyar. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau beliau pilih yang pertama, sudah ketahuan tuh berapa yang masuk surga tuh. Ya, dari sekian jumlah umatnya. Nabi tidak bisa berbuat apa-apa nanti di padang mahsyar. Maka saya memilih, kata Nabi, saya memilih yang kedua agar saya nanti diizinkan oleh Allah menolong umatku di padang mahsyar. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah SWT. Ada pertanyaan? Silakan. Yang dipilih Rasulullah seperti apa umatnya? Kenapa? Yang dipilih Rasulullah seperti apa ya? Nanti kita bahas. Orang-orang yang berhak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita termasuk? Insyaallah, mudah-mudahan. Ya, tentu sebenarnya tanpa syafaat pun kita udah masuk surga insyaallah. Ya, mudah-mudahan, Pak ya. Mudah-mudahan. Ya, silakan. Tadi ada kawan atas dasar takwa itu seperti apa? Ikhwani jamaah Allah SWT, 2 bulan yang lalu kita telah sampaikan satu hadis. Ada 7 orang yang tidak akan merasakan panas di padang mahsyar. Ya, salah satu di antaranya adalah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. Rajulani tahaba fillahi ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Kalau ketemunya itu ketemu karena Allah. Kalaupun pisah itu pisahnya karena Allah. Ya, kalau ketemu ketemu karena urusan dunia. Itulah perkawanan yang dibangun atas dasar takwa. Saya rindu pada dia, ya, karena saya kalau dekat dia tambah iman saya, ya. Tapi kalau ketemu orang ada yang diinginkan dari dunia ini, bukan seperti itu yang menyebabkan kita bisa saling menolong. Yang pertama, yang kedua, walaupun ini udah masuk nanti bahasannya, tapi didahulukan dalam satu hadis yang panjang, Pak. Setelah ini sudah masuk syafaat persahabatan itu, tapi tidak apa-apa. Semua sudah masuk surga, Pak. Semua sudah masuk surga. Tersisa ada beberapa orang di neraka yang semuanya sudah hangus, kecuali wajah tidak hangus. Ya, hangus. Ya, hitam pekat ini, hitam legam, kecuali wajah tidak hitam karena ada bekas wudu. Masuk neraka. Ya, Allah suruh orang bertakwa tuh, wahai orang bertakwa, silahkan engkau mengeluarkan dia dari neraka. Ya, silahkan, diizinkan oleh Allah. Silahkan engkau pilih siapa yang ingin engkau keluarkan dari neraka. Kata dia, ya Allah, saya pernah sholat bareng dia ya Allah. Saya pernah sholat bersama dia ya Allah. Saya pernah sholat tarawih bersama dia ya Allah. Keluarkan dia dari neraka ya Allah. Ya, maka dengan sebab persahabatan yang kita sama-sama sholat berjamaah di sini, maka kita saling mengenal, ya, maka kita diizinkan oleh Allah untuk menolong saudara kita. Ya, maka ini pentingnya suhbatus salihah, bersahabat dengan orang soleh. Ya, nah kata Allah, benar kamu ingin keluar dari neraka? Benar. Ya, yang penting saya sudah keluar dari neraka, katanya. Begitu dia keluar dari neraka, ya, langsung dicelupkan ke sungai surga. Normal dia udah keluar dari neraka itu. Ya, maka ini kelompok terakhir yang keluar dari neraka ini. Semua sudah di surga semua tuh, ya, sesuai dengan azabnya, yang langsung ke surga, yang yang dari neraka kemudian juga sudah masuk surga. Ada sekelompok manusia yang masih tersisa di neraka. Orang bertakwa di surga itu disuruh oleh Allah untuk mengeluarkan dia dari neraka. Ya, kenapa? Kata dia, saya pernah sholat bersama dia ya Allah. Saya bersahabat dengan dia ya Allah. Saya pernah haji, mungkin pernah ini, ya, walaupun yang Nabi sebut sholat bersama. Saya pernah sholat bersama dia ya Allah.
keluarkan dia dari neraka. Ya, kata orang yang hangus ini, ya Allah saya ingin keluar neraka. Ya, kata Allah, cukup keluar neraka, itu saja sudah cukup bagi saya ya Allah. Yang penting saya sudah keluar neraka ya Allah. Ya, begitu dia keluar dari neraka Pak, lalu dicelupkan ke disiram air surga, normal dia, normal. Begitu dia diperlihatkan surga, ya Allah dekatkan saya ke surga ya Allah. Allah tertawa. Ya, inilah manusia, dasar pelupa. Ya, tadi dia bilang cukup, yang penting keluar dari neraka. Begitu diperlihatkan surga, ya Allah, saya ingin ke surga ya. Dekatkan saya ke surga. Yang penting udah dekat. Benar, yang penting dekat. Benar ya Allah, yang penting dekat saja. Ya, begitu dia sudah dekat dengan surga, ya Allah, masukkan saya ke surga ya Allah. Allah pun tertawa lagi. Ya, maka inilah kelompok manusia yang masuk surga dengan sebab pertolongan sahabatnya. Ya, syafaat karena persahabatan. Maka jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, maka perkawanan, pertemanan yang dibangun bukan atas dasar takwa di dunia ini, maka nanti di hari akhir akan bermusuhan. Ya, akan bermusuhan. Nah, ada lagi Pak, silakan. Kita lanjut. Yang disebut umat Muhammad itu yang maksudnya beriman atau bagaimana? Beriman. Ya. Silakan Pak. Saya pernah dengar begini Pak, kalau anak atau cucu itu yang hafiz Al-Quran itu bisa menolong 10 orang atau Ya. apakah benar? Iya, iya. Benar, benar. Apakah bapaknya, kakeknya, atau keponakannya, apanya? Iya. Benar begitu. Ya. Dan nanti panjangnya akan saya bahas ya. Karena ini masih syafaat Nabi kepada umatnya. Ya. Jadi ada beberapa orang yang diizinkan oleh Allah memberi syafaat dari umatnya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang pertama, Nabi Muhammad diizinkan oleh Allah memberi syafaat. Dan Nabi memilih untuk memberi syafaat ketimbang umatnya lebih dari separuh masuk surga. Itu dua pilihan waktu Nabi masih hidup. Silahkan kau pilih wahai Muhammad, lebih dari separuh atau engkau bisa nolong mereka di hari akhir. Nabi pilih yang kedua. Nah, jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Likulli nabiyyin da'watan qad da'a biha fi ummatihi. Setiap nabi memiliki doa yang sudah dipanjatkan untuk umatnya. Sedangkan aku menyembunyikan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Di antara doa-doa para nabi kepada umatnya itu Pak, doa azab. Ya, doa azab. Jadi Nabi Nuh setelah sekian ratus tahun berdakwah, ya, hampir putus asa Nabi Nuh. Ya, akhirnya beliau minta kepada Allah agar kaumnya diazab. Maka langsung dijabah oleh Allah. Ya, langsung dijabah. Demikian juga dengan Lot. Ya, rata-rata doa para nabi itu kaitannya bagaimana kaumnya itu diazab oleh Allah, dan itu diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nabi tidak. Maka di antara kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada nabi-nabi terdahulu, tidak ada satu bencana yang menimpa saat Nabi masih hidup. Tidak ada azab, tidak ada musibah besar yang menimpa terhadap umatnya saat Nabi masih hidup. Tidak ada. Maka ada dua tolak bala yang disebutkan dalam Quran agar bencana tidak datang itu. Yang pertama adalah wa ma kana Allahu liyu'azzibihim wa anta fihim. Allah tak bakal mengazab kaummu hai Muhammad selama engkau bersama mereka. Ya, itu yang pertama. Maka Nabi sudah wafat. Bagaimana caranya? Wa ma kana Allah tidak mengazab satu kaum wa hum mustaghfirun, sepanjang mereka banyak beristighfar. Ya, sepanjang mereka banyak beristighfar. Cuma mana yang lebih kuat istighfar ketimbang maksiat sekarang ini? Ya,
Makanya kadang-kadang musibah silih berganti, ya. Karena segelintir orang yang beristighfar, tapi yang maksiat, yang meninggalkan sholat, yang berjudi, yang wanita-wanita berdendang, membuka aurat lebih banyak. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya ikhwan, Nabi juga sebutkan, syafaati li ahli al-kabair min ummati. Nabi bisa menolong umatnya meskipun umatnya itu pelaku dosa besar. Ya. Nah, oleh sebab itu para ulama membagi syafaat itu, yakni syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa bagian. Ya, kepada beberapa bagian. Yang pertama, syafaat kubra atau syafaatul uzma. Ada yang disebut dengan syafaatul uzma, syafaat besar. Ya, apa itu? Yakni di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar umatnya ini tidak masuk neraka. Ya, agar umatnya ini tidak masuk neraka. Maka tentu ikhwani jamaah rahmati Allah SWT, umat yang mana tadi? Umat yang mati tidak membawa dosa syirik, masih tertanam kalimat la ilaha illallah meskipun pelaku dosa besar. Ya. Kemudian syafaat bagi pelaku maksiat. Bagi pelaku maksiat Nabi juga beri syafaat. Kalau tadi umat secara keseluruhan, ya, ini disebut dengan syafaatul uzma, ada syafaat terhadap pelaku maksiat, yakni syafaat yang diberikan kepada orang fasik yang masuk neraka, ya, kemudian diperingan azabnya di neraka, ya, azabnya diperingan di neraka. Dia masuk neraka, dimintakan oleh Rasulullah SAW, akhirnya diperingan. Tapi ikhwani, seringan-ringannya azab neraka, ya, yang paling ringan azab neraka itu api yang paling apa istilahnya, kalau lawan kata panas apa? Api yang paling dingin, ya, apa adem? Api yang paling adem, ringan lah ya. Api yang paling ringan itu sebanding dengan 66 kali api yang paling panas di dunia. Ya, itu yang paling ringan di neraka. Ya. Bagaimana dengan yang panasnya? Maka diperingan azabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi tidak diperlama, jadi sebentar azabnya di neraka. Tapi sebentar-sebentarnya neraka, orang diazab sehari saja itu sebanding dengan 1000 tahun. Surah Al-Hajj Allah sebutkan. Jadi yang mestinya dia diazab 1 tahun, ya, mungkin diazab cukup 1 hari saja. Tapi 1 harinya sebanding dengan 1000 tahun. Ya, itu disebutkan dalam Quran surah Al-Hajj. Bagaimana perbandingan hari di dunia dengan hari di hari akhir. Nah, jamaah rahmati Allah SWT. Yang ketiga, ada syafaat yang Nabi berikan kepada orang yang sama nih, ditimbang kebaikan dan keburukannya sama. Kemana ini orang nih? Ya, kata orang kalau bermain itu main-main akidah, ini nggak boleh, ya. Ke neraka nggak masuk, ke surga nggak masuk. Ya, itu disebut dengan ashabul a'raf. Ya, ashabul a'raf. Ditimbang sama, akhirnya dapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW dan masuk surga. Ya, masuk surga. Ini termasuk syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala.
Ada juga syafaat yang Nabi berikan atas izin Allah terhadap umatnya mendapatkan nikmat yang lebih tinggi. Ya, semestinya dengan amalnya tidak sampai begitu derajatnya, tetapi ditinggikan atas syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ikhwani, ada juga syafaat Nabi pada umatnya, yakni masuk surga tanpa hisab. Ya, masuk surga tanpa hisab. Walaupun ini jumlahnya tidak banyak. Ya, jumlahnya hanya 70.000, tetapi kata para ulama 70.000, satu dari 70.000 diikuti lagi sekian puluh ribu, sehingga pendapat yang terkuat tidak ada jumlah yang pasti berapa. Ya, berapa yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kepada pamannya Abu Thalib, mendukung dakwah, meninggal tidak beriman, tapi ditolong oleh Nabi Muhammad SAW mendapatkan azab neraka yang paling ringan. Jadi azab neraka yang paling ringan itu Abu Thalib. Bagaimana bentuknya Bapak Ibu? Abu Thalib, paman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdiri di atas tungku dengan beralas kaki, dan di bawah tungku itu api neraka. Artinya kaki Abu Thalib ini tidak menyentuh api neraka. Jadi ada penghalang, ada satir, ada penghalang. Ini kakinya, ini penghalang, di bawahnya itu api neraka. Meskipun tidak tidak terjadi persentuhan antara api dengan kaki Abu Thalib, tapi meleleh otak Abu Thalib. Ya, otaknya meleleh saking panasnya yang namanya api. Nah, itulah azab neraka yang paling ringan yang diberikan kepada Abu Thalib atas syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua ini ya diizinkan oleh Allah masuk surga ya tanpa hisab, atau masuk surga dengan hisab yang ringan ya. Mudah-mudahan tidak ada di antara kita yang masuk ke neraka. Ya, tidak ada yang masuk ke neraka. Salah satu caranya adalah banyak-banyaklah kita menolong orang di dunia ini. Banyak-banyaklah kita menebar kebaikan di dunia ini. Ya, bisa jadi kebaikan kita kepada satu orang itu yang akan menolong kita nanti di padang mahsyar. Ya, apalagi yang kita tolong itu adalah para mujahid dan seterusnya. Allah taala alam. Tidak sempat terjawab dari pertanyaannya Pak ya. Insyaallah akan kita bahas bulan depan. Masih ada pertemuan bulan depan sekali Pak ya, Maret. Kita sebelum Ramadan kita masih dalam bab syafaat persahabatan, syafaat penghafal Quran, syafaat orang yang mati syahid. Bagaimana, insyaallah akan kita bahas di pertemuan datang. Demikian, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi yang terakhir, tidak ada syafaat bagi pelaku syirik. Ya, tidak ada syafaat bagi pelaku syirik, termasuk pelaku bid'ah. Ya, pelaku syirik dan pelaku bid'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.